Assalamualaikum teman-teman, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar manajemen perbankan. Sebelumnya, saya ingin menyapa kepada yang terhormat Ibu Siti Anissa Wahdiniawati, ST MSI, selaku dosen pengampu manajemen perbankan. Presentasi dari kelompok kami ini akan membahas sumber dana bank dan penggunaan dana bank. Tugas besar ini disusun oleh kelompok 1 dengan beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Lisa Mangundap, NIM 111212057. Yang kedua, Teresia Nona Ega, NIM 111212103. Yang ketiga, Miftahul Janah, NIM 111212217. Yang keempat, Sarah Anggraini, NIM 111212169. Dan yang kelima, Raden Ajeng Jaini, NIM 111212100. Pada slide berikut ini, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari sumber dana bank. Pastinya kebanyakan orang akan bertanya-tanya, memangnya dana bank itu sumbernya dari mana aja sih? Dan pengertian sumber dana bank itu apa sih? Nah, pengertian sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain di luar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat. Pengertian sumber dana bank menurut para ahli. Yang pertama menurut Kasmir, beliau mengatakan sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank, sebagai lembaga keuangan yang dengan kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan, sumber-sumber keuangan juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Yang kedua, Faisal Afif. Menurut beliau, sumber dana bank adalah kegiatan bank dalam bentuk penghimpunan dana dari masyarakat, baik melalui rekening atau giro. Dana yang terkumpul nantinya dapat digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, sumber dana bank. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftahul Janah. Saya akan menjelaskan sumber-sumber dana bank. Dari mana sih sumber dana bank? Yang pertama, sumber dana bank itu dari bank itu sendiri, yang artinya secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana dari bank itu sendiri terdiri dari setoran modal dari pemegang saham, cadangan-cadangan bank, yang artinya cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Yang terakhir, laba bank yang belum dibagi, artinya laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Kemudian, sumber dana bank yang berasal dari masyarakat luas, di mana sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam 3 bentuk. Yang pertama, simpanan giro, simpanan tabungan, dan yang terakhir, simpanan deposito. Kemudian, di mana simpanan giro merupakan dana murah bagi bank, hal itu karena balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan dengan simpanan tabungan dan simpanan deposito. Selanjutnya yang terakhir, sumber dana bank yang berasal dari lembaga lainnya, di mana sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan yang kedua. Perolehan dana dari sumber ini diperoleh dari kredit likuiditas dari Bank Indonesia, di mana kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.
Dana yang bersumber dari lembaga lain, yaitu pinjaman antar bank atau call money. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Kedua, pinjaman dari bank-bank luar negeri merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri. Ketiga, surat berharga pasar uang (SBPU). Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualkan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. Pengertian penggunaan dana bank. Penggunaan dana bank menurut Kuncoro dan Suharjono secara umum dibagi menjadi dua bagian umum, yaitu satu, aktiva yang tidak menghasilkan non-earning asset. Aktiva yang tidak menghasilkan merupakan penempatan dana bank dalam aset yang tidak menghasilkan secara finansial. Akan tetapi, penempatan tersebut harus dilakukan oleh bank untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah dan untuk kepentingan bank sendiri. Dua, aktiva yang menghasilkan atau earning asset. Penempatan oleh dana bank dalam aset yang menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank. Dari aktiva inilah bank mengharapkan adanya selisih atau margin keuntungan dari kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana. Pertimbangan dalam penggunaan dana bank. Penggunaan dana bank yang digunakan untuk membelanjakan aktivanya tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Pengelolaan aktiva suatu bank selalu memperhatikan karakteristik penghimpunan dana pada sisi pasifa. Ada beberapa pendekatan pengelolaan aktiva dan pasifa yang dikemukakan oleh Triandaru dan Budi Santoso, di mana mereka mengemukakan dua pendekatan, yaitu satu, the pool of funds approach, yaitu dana yang telah berhasil dihimpun bank mempunyai karakteristik yang beragam menurut jangka waktunya, biayanya, sumber dana tersebut berasal dan lain-lainnya. Pendekatan ini memperlakukan dana tersebut sebagai dana tunggal tanpa memperhitungkan sifat masing-masing komponen pembentuk dana. Dana tunggal ini kemudian dialokasikan untuk berbagai macam tujuan sesuai dengan strategi penggunaan dana. 2. The Asset Allocation Approach atau Conversion of Funds. Perlakuan terhadap dana yang mempunyai karakteristik berbeda-beda sebagai dana tunggal dianggap oleh pendekatan ini sebagai asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam kenyataannya, masing-masing sumber dana memiliki sifat tersendiri, sehingga pengalokasiannya harus secara individual dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing dana. Nama saya Raden Ajeng Jaini Safira Gamdewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi penggunaan dana bank. Penggunaan bank pada prinsipnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Prioritas penggunaan dana dan sifat aktiva bank. Penggunaan dana berdasarkan prioritas menurut Robinson dalam bukunya The Management of Bank Fund sebagai berikut. Pertama, the highest priority atau disebut primary reserve, dan kedua, the second priority atau disebut protective investment atau disebut secondary reserve. Ketiga, the third priority atau disebut customer credit demand, dan terakhir, the fourth priority yaitu open market investment for income. Berikut, penggunaan dana bank pada prinsipnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, prioritas penggunaan dana, dan yang kedua, sifat aktiva bank. Demikian juga, Coleman dan Simoson dalam bukunya Bank Manajemen yang dikutip si Hombing mengemukakan 4 langkah untuk penggunaan dana yang dimiliki oleh bank adalah sebagai berikut. Pertama, pemenuhan legal reserve requirement. Dan kedua, cadangan untuk pemenuhan likuiditas. Ketiga, memenuhi kebutuhan kredit para nasabahnya. Dan keempat, investasi dalam portofolio sekuritas. Berikutnya di sini juga ada penggunaan dan bank berdasarkan prioritas. Yang pertama, the highest priority atau disebut primary reserve, yaitu pembentukan cadangan primer atau primary reserve dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan
likuiditas wajib minimum. Keperluan operasi bank termasuk untuk memenuhi semua penarikan, simpanan, dan permintaan kredit kepada nasabah yang telah disetujui. Dan yang kedua, diskon priority atau disebut protective investment, secondary reserve, yaitu tujuan utama dari secondary reserve adalah untuk dijadikan sebagai suplemen atau disebut pelengkap atau cadangan pengganti bagi primary reserve karena sifatnya yang dapat menghasilkan pendapatan bagi bank dan memberikan dua manfaat bagi bank, yaitu untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan profitabilitas bank. Dan terakhir, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan penanaman dana dalam bentuk portofolio investment adalah sebagai berikut. Pertama, tingkat bunga, itu untuk jenis obligasi, dan kedua, capital gain yang mungkin bisa diraih, itu untuk jenis saham. Ketiga, kualitas atau keamanan, untuk terutama jenis saham. Keempat, mudah diperjualbelikan. Kelima, jangka waktu jatuh temponya, itu untuk obligasi, sertifikat deposito. Keenam, pajak yang harus dibayar. Ketujuh, diversifikasi, untuk jangan ditanam pada satu jenis portofolio. Dan terakhir, ekspektasi, yaitu harapan akan keuntungan di masa datang. Perkenalkan, nama saya Teresia Nona Ega, dan saya akan menyampaikan kesimpulan perihal materi yang telah disampaikan. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa dana bank berasal dari berbagai sumber, termasuk simpanan nasabah, pinjaman antar bank, dan modal sendiri. Sumber daya ini menjadi landasan bagi bank untuk menyediakan layanan keuangan dan membiayai proyek-proyek. Bank mengelola dana dengan tujuan untuk menciptakan pendapatan, meminimalkan resiko, dan memenuhi kebutuhan nasabah. Penggunaan dana bank dapat bervariasi, termasuk dalam pemberian kredit, investasi, dan penyediaan berbagai produk dan layanan keuangan. Dalam keseluruhan, manajemen dana bank memerlukan kebijaksanaan yang cermat, pengelolaan risiko yang efektif, dan keterlibatan aktif dalam pengembangan ekonomi. Dan dengan pendekatan yang tepat, bank dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan layanan keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk menghindari terjadinya kredit macet, maka dalam memberikan kredit, bank tetap harus melakukan penilaian yang seksama terhadap waktu, kemampuan, modal, pembayaran, dan prospek usaha debitur berdasarkan prinsip 5C dan 7P. Hal ini karena timbulnya kredit-kredit bermasalah, selain berasal dari nasabah, dapat juga berasal dari pihak bank. Bank dapat juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kredit macet. Hal tersebut terjadi akibat penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikat kurang dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dalam pengawasan kredit, dan dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur, sehingga dalam melakukan analisis dilakukan secara subjektif. Saran yang dapat kami sampaikan berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai sumber dan penyaluran dana pada bank, maka menurut kami, bank harus lebih meningkatkan kualitas kinerjanya dalam proses penyaluran dananya, agar dana yang ada pada perusahaan tidak ideal dan dapat menghasilkan pendapatan yang maksimal dan bisa membantu masyarakat, juga membantu negara dalam meningkatkan perekonomian. Demikian materi ini kami sampaikan. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari materi yang kami sampaikan melalui video ini. Semoga beruntung. Terima kasih.